Langkah selanjutnya adalah menggambar. Kita bisa masuk ke menu draw, kita pilih draw frame atau kabel atau tendon, atau kita bisa pakai shortcut yang ada di sini. Ini sebenarnya sama. Guys, jika terbuka dialog seperti ini, line object tipenya adalah strike frame. Untuk sectionnya kita pilih dulu gelagar utama, karena yang akan kita gambar adalah gelagar utama. Momen rilis dan seterusnya kita samakan saja. Untuk menggambar gelagar utama sesuai soal, kita lihat soalnya. Gelagar utama itu ada di sini, di grid 2 ya. Jadi kita gambar seperti itu. Jadi kita gambar mulai dari grid 2, kita klik kiri sampai di ujung di sini, kita klik kiri lagi. Kita bisa tekan escape untuk keluar atau klik kanan. Oke, kita sudah gambar satu gelagar utama. Kita keluar, kita bisa tekan select. Daripada kita gambar banyak, kita bisa gunakan fitur replicate. Caranya kita klik dulu frame yang akan kita replicate sampai muncul garis putus-putus dan tertulis di kiri bawah satu frame selected. Kita masuk ke menu edit, kemudian replicate atau bisa diklik Ctrl R. Kita klik, akan terbuka seperti ini. Nah, gelagar utama ini akan kita replicate ke arah Y. Betul? Kemudian sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Jadi ke arah Y jaraknya 1,6. Kalau kalian masih ingat jarak antar gelagarnya. Kemudian numbernya atau banyak kalinya kita menreplicate adalah 5 kali. Kita apply, kemudian OK. Nah, akan terreplicate atau tercopy 5 gelagar utama. Jadi ini mempercepat kita dalam menggambar. Gelagar utama sudah kita gambar. Kemudian kita gambar lagi diafragma. Caranya sama, kita bisa ke menu draw frame, kabel atau tendon. Atau bisa kita pakai menu yang ada di sisi kiri ini. Ini sama. Ini ada draw frame atau kabel. Kita pilih saja ini. Kemudian line object tipenya strike frame. Kemudian sectionnya kita ganti jadi diafragma. Yang lainnya kita samakan saja. Untuk menggambar diafragma, kita mulai dari sisi sini ke sini. Jadi kita berhenti di sini. Kemudian klik kanan atau escape. Diafragma itu ada di sisi kiri, tengah, dan kanan. Jadi kita gambar lagi di tengah. Oke, kita gambar di kanan. Sebenarnya ini bisa dilanjut, tapi di sini saya mau pakai fitur replicate supaya kita terbiasa. Kita klik kanan. Kita keluar dengan tekan select atau escape. Kita pilih diafragmanya yang akan kita replicate. Oke, sudah 3 frame selected. Kita ke menu edit, replicate. Sama, kita akan replicate dia ke arah Y. Ada 1, 2, 3, 4 kali. Jadi arah Y jaraknya 1,6 meter. Banyak kalinya kita mengcopy adalah 4. Jadi kita ubah 4, kemudian apply, kemudian OK. Kita sudah gambar gelagar utama dan diafragma. Selanjutnya kita akan kasih perletakan. Kita bisa pilih di sisi kirinya ada 6 poin selected. Kita akan beri perletakan di sisi kiri ini adalah sandy dan di sisi kanan nanti adalah roll. Sudah 6 poin selected, kita masuk ke menu assign, kemudian join, restrain. Kita pilih yang ini untuk sandy. Kita apply, kemudian kita OK. Nah, ini sudah ada. Kalau mau lebih jelasnya lihat di 3D view ya. Ini bagusnya 2 layar. Karena kalau di bagian sini pasti tidak kelihatan. Ini dilihat dari atas. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk di sebelah kanan. Kita pilih poinnya.
akan ada 6 titik yang diseleksi. Kita bisa lihat di kiri bawah. Sama, kita ke menu assign, join, restrain, kita pilih untuk roll, kemudian kita apply, kemudian OK. Nah, sudah masuk ya, bisa lihat di sini. Setelah perletakan, sekarang kita gambar untuk plat lantainya. Untuk gambar plat lantai sama, kita bisa ke menu draw, kita bisa pakai draw rectangular area karena plat lantainya kita itu bentuknya kotak. Atau kita bisa gunakan fitur yang di sisi kiri ini sama, draw rectangular area. Kita pilih, kemudian untuk section kita pilih plat 20 cm, kemudian kita gambar platnya. Jadi kita klik dari sini, kemudian terus sampai di sisi sini. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa klik lagi, klik kiri, kemudian klik kiri lagi di sisi sini. Ini bisa kita replicate atau gambar satu-satu. Coba kita replicate saja ya. Kita keluar. Kita pilih platnya. Ini kelihatan tidak ada, tapi sebenarnya ada. Kita pilih platnya. Ini sudah muncul garis putus-putus. Sama, kita ke menu edit, replicate. Kita akan replicate juga ke arah Y sebanyak 1, 2, 3, 4 kali ya. Jaraknya 1,6 meter. Banyaknya 4 kali. Kita apply, kita OK. Oke. Ini tidak kelihatan, tapi nanti kita lihat saja apakah sudah masuk platnya atau belum. Kita selesaikan dulu untuk gambar karena plat yang di sebelah sini tuh belum digambar. Sama, kita pilih draw rectangular area. Kita klik di pojok sini sampai di pojok sini. Kemudian kita keluar. Oke, coba kita lihat secara 3D view-nya apakah platnya sudah masuk dan frame yang lain juga sudah terbentuk atau belum. Kita ke set display option atau tanda checklist ini, kemudian general option, kita bisa pilih view tipenya adalah extrude, kemudian generalnya adalah fill object. Kita bisa apply, kemudian OK. Nah, sudah terbentuk ya. Kita bisa klik shift, kemudian tengah mouse untuk rotasi. Nah, ini sudah terbentuk jembatan kita. Kita bisa perbesar dengan scroll saja. Nah, kalau dilihat ini ada yang janggal. Kira-kira apa ya yang janggal? Kalau kita lihat yang janggal adalah plat lantainya itu ada di tengah, bukan di atas. Padahal kan kalau kenyataannya plat lantai itu harusnya ada di atas profil baja, ya kan? Sementara ini plat lantainya ada di tengah. Karena itu kita harus pindahkan dia ke atas. Bagaimana caranya? Itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk itu di video selanjutnya adalah cara memindahkan plat lantai ini ke atas dan bagian pembebanan. Video ini cukup sekian. Terima kasih.